Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Derangduli dari Prodi Gizi dengan NIM 1321120026R. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Dengan judul proposal saya, pengaruh sanitasi lingkungan terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Latar belakang, terjadinya masalah gizi sangat terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain adanya penyakit infeksi seperti diare, tuberkulosis paru, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam berdarah, malaria, dan lain-lain yang terkait dengan faktor sanitasi lingkungan. Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik juga memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit infeksi yang akhirnya dapat mempengaruhi status gizi. Dunia WHO menunjukkan ada 170 juta anak mengalami gizi kurang di seluruh dunia pada usia 3-5 tahun. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdes tahun 2018, terdapat 17,7% kasus balita kekurangan gizi, dan jumlah tersebut terdiri dari 3,9% balita dengan gizi buruk. Data balita gizi buruk dan balita gizi kurang di Provinsi NTT sebesar 29,5%. Dan di Desa Tablolong total balita berjumlah 133 orang dengan kategori gizi buruk sebanyak 10 orang. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh sanitasi lingkungan terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Tujuan umum, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanitasi lingkungan terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Tujuan khusus A. Untuk mengetahui pengaruh persediaan air bersih terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. B. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan jamban terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. C. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan limbah terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. D. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan sampah terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. E. Untuk mengetahui pengaruh penyakit infeksi terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis adalah menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang kedokteran dan kesehatan, khususnya mengenai hubungan sanitasi lingkungan terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Manfaat praktis bagi puskesmas sebagai bahan masukan bagi puskesmas dalam menyikapi masalah terkait pengaruh sanitasi lingkungan terhadap status gizi balita. Bagi masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, terutama mengenai status gizi dan pentingnya menjaga kebersihan sanitasi lingkungan yang baik. Bagi peneliti, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. Kerangka teori. Sanitasi lingkungan adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mengendali beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang memiliki efek merusak perkembangan fisik, kesehatan daya tahan hidup manusia. Penyebab langsung, konsumsi pangan dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung, umur, pendapatan, pengetahuan, ketahanan pangan, pola pengasuhan anak, kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, air bersih, dan perilaku hygiene yang dapat mempengaruhi status gizi, yaitu keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Kerangka konsep. Variabel bebas yaitu sanitasi lingkungan yang terdiri dari sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran,
pembuangan air limbah, dan pembuangan sampah. Variabel terikat adalah status gizi balita. Metode penelitian. 1. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan data kuantitatif melalui pendekatan cross-seksional yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanitasi lingkungan terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adunara, Kabupaten Flores Timur. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adunara, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 12 Mei tahun 2022. Yang ketiga, populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak balita yang berjumlah 60 orang di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adunara, Kabupaten Flores Timur. Sampel. Sampel adalah anak balita berusia 6-59 bulan di wilayah Puskesmas Sagu, Kecamatan Adunara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang di wilayah Puskesmas Sagu. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik propoise sampel, di mana pengambilan dilakukan dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan, sehingga mendapatkan jumlah sampel. Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yang pertama kriteria inklusi, yaitu 1. Anak balita berusia 6-59 bulan. Yang kedua, anak balita dengan ibu yang bersedia menjadi responden. Yang ketiga, anak balita dengan ibu yang tinggal menetap di Puskesmas Sagu. Yang kedua, kriteria eksklusi. Yang pertama, anak balita dengan ibu yang bersedia menjadi responden. Yang kedua, anak balita dengan ibu yang tidak tinggal menetap di Puskesmas Sagu. 4. Variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian. 1. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status gizi balita. Variabel terikat. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diamati dan diukur dalam rangka menentukan pengaruh variabel bebas di dalamnya, termasuk faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu sanitasi lingkungan. Instrumen penelitian. Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Semua fenomena ini disebut variabel peneliti. Instrumen peneliti digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Alat pengumpulan data yang digunakan, yang pertama kuesioner yang digunakan untuk wawancara responden. Yang kedua, Mixed-Roid dan Nextboard digunakan untuk mengukur panjang badan atau tinggi badan dengan ketelitian 0,1 cm. Yang berikut teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner, yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan mengenai sanitasi lingkungan dan perilaku hygiene, yang akan dilakukan pengisian oleh responden secara langsung dan melakukan pengukuran tinggi badan atau panjang badan secara langsung menggunakan alat ukur. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari instansi terkait, yaitu Puskesmas Sagu, berupa data demografi balita di wilayah tersebut. Yang berikut teknik pengolahan data dan analisis data. A. Teknik pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengelolaan melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama, editing atau penyuntingan, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan seluruh data sesuai dan lengkap. Yang kedua, coding atau pengkodean, memberikan kode atau tanda pada data yang didapatkan untuk menyederhanakan jawaban dari pihak responden dan memudahkan dalam proses analisis data. Yang berikut, entry data. Entry data merupakan kegiatan pemasukan data ke program pengelolaan data.
Berikut cleaning data, yaitu pembersihan data, yang merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dilakukan entry, apakah terdapat kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut kemungkinan terjadi saat kita mengentry ke komputer. B. Analisis data. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPS. Selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dipresentasikan dalam bentuk narasi. 1. Analisis univariat. Data univariat dianalisis dengan cara deskriptif untuk mengetahui karakteristik dan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Kedua, analisis bivariat. Analisis data bivariat menggunakan uji skor untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh adanya variabel independen dan dependen. Sekian presentasi hasil proposal saya. Sekian dan terima kasih.